Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, kita berjumpa kembali di dalam morning prayer hari ini. Saya percaya semua karena pimpinan penyertaan Tuhan kita ada sampai saat ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Membawa setiap hati kita di hadapan Tuhan. Membawa bahkan setiap beban kita di hadapan Tuhan, dan apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan yang paling mengerti, Tuhan yang paling mengenal apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bukan Tuhan yang tinggal diam, tapi Tuhan yang akan terus bekerja, bahkan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, buat kita semua. Dan pagi hari ini mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai morning prayer kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu di dalam hidup kami hingga saat ini. Kami sungguh menyadari bahwa bukan karena kuat dan gagah kami ada hari ini, tapi karena kasih karuniamu, kebaikanmu, anugerahmu di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan segenap keberadaan kami masing-masing, setiap umatmu dimanapun kami berada, kami datang di hadapan-Mu dengan keterbukaan, dengan apa adanya. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bahkan bawa setiap beban kami bawa setiap pergumulan kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Engkau yang mengenal, Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli akan hidup kami. Dan saat ini biar hadirat-Mu melawat setiap kami, hadirat-Mu yang menjamah setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami mau datang bawa pujian kami, bawa penyembahan kami yang terbaik pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang tahu segenap isi hati kita, dan biarlah kuasa Roh Kudus itu terus mengalir dalam hidup kita, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan, bahkan memberikan terobosan-terobosan yang baru dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang dekat dengan setiap kita, Dia yang hadir bersama dengan kita, bahkan Dia yang ada di dalam hati kita masing-masing, bertahta di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam,
temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau yang hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu, Bapa, kami lewati semua. Haleluya. Pagi ini mari datang di hadapan Tuhan. Mari berseru kepada Bapa yang baik. Haleluya. Kami tenang dalam hadirat-Mu. Biar kuasa-Mu mengalir pagi ini. Roh Kudus yang hadir, Roh Kudus yang berkarya. Kami memuji Engkau, kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu, Kau yang mendengar seruan hati kami. Kau yang tahu kedalaman hati kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang mengenal hidup kami. Bahkan lebih dari segalanya, lebih dari apapun Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada buat kami. Kau selalu hadir buat setiap kami umat-Mu. Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau yang kami kasihi, Engkau yang kami cintai Tuhan. Biar hari ini, pagi hari ini Tuhan, sungguh Engkau mendapati hati-hati yang terus mengasihi-Mu ada di dalam hidup kami. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi kami lebih dulu. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Ini seruan kami, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan kami, memulihkanku. Hati yang baru, hati yang mengasihi-Mu, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari angkat tanganmu sama-sama sekali lagi katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Haleluya. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku.
mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku, kami mengasihimu Tuhan, kami mengasihimu, Kau Bapa. Haleluya, Engkau segalanya bagi kami, Engkau segalanya Tuhan, Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami perlukan, Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau Tuhan. Oh, haleluya Yesus, terpuji namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi di hadirat-Mu Tuhan, lebih dalam hadirat-Mu, lebih dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Menikmati Engkau, persekutuan dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan yang mengatakan kepada jemaat di Efesus di dalam Wahyu, mereka sudah berbuat banyak hal buat Tuhan, bahkan mereka sudah berjerih lelah untuk Tuhan. Tapi ada satu hal yang sangat mereka lupakan pada saat itu, yaitu kasih mula-mula kepada Tuhan. Sehingga mereka begitu dalam di dalam firman Tuhan jatuh karena kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Hari ini mari cek di dalam hati kita, apakah saya masih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh masih mencintai Tuhan dengan segenap hati saya? Merindukan Tuhan, bahkan lebih lagi dan lebih lagi merindukan Tuhan. Pagi hari ini ada kesempatan untuk kita
buka hati kita, melihat setiap keberadaan kita hari ini. Apakah ada kasih itu ada di dalam hati kita? Kasih yang mula-mula, kasih yang bergairah, kasih yang betul-betul mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan, Engkau yang melihat, Engkau yang mengetahui kedalaman hati kami manusia dan kami umat-Mu saat ini Tuhan. Ketika kami mengatakan bahwa kami mau mencintai Engkau lebih lagi, biar itu lahir dari hati kami yang betul-betul mencintai Engkau Tuhan. Ketika kami mengatakan kami mau merindukan Engkau lebih lagi, biar itu sungguh-sungguh lahir dari hati kami yang paling dalam kepadamu Tuhan. Bukan hanya sekedar kata-kata pujian, tapi sungguh dari hati kami. Kami mau mengatakan sekali lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Yes Tuhan, kami mengasihimu. Kami merindukan Engkau Tuhan selalu di dalam kehidupan kami. Ada bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Dan kami percaya disitulah kami menerima kekuatan, kami menerima penghiburan, kami menerima kemampuan untuk kami melangkah dalam hari-hari kami. Dan kami bersyukur buat hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau yang terus beracara di tengah-tengah kami. Bahkan Kau berbicara buat kami pagi hari ini. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai semuanya, senang banget bisa sharing pagi ini with you all. Nama saya Stephanie Sindoro. I'm the executive pastor at Christ Cathedral, dan saya lahir dan dibesarkan di Basilea Menteng. So Basilea Menteng will always be home for me, and you all are my family. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini di mana saya bisa sharing. And today I want to share about revival atau kebangkitan rohani, and the role of prayer in revival atau peran doa, atau bagaimana kita berdoa untuk revival. Jadi tahun ini di Christ Cathedral kebetulan tema kita adalah revival atau kebangkitan rohani. Dan setiap kali kita mendengar kata revival, kita mengasosiasikannya dengan hal-hal besar, megah, glorious, spectacular. Tapi formulanya apa? How do we get revival? Dan jawabannya adalah doa. Doa adalah kunci. Prayer is key to revival. Jadi tapi seringkali kita lupa atau kita nggak sadar bahwa revival besar di gereja itu adalah hasil dari revival pribadi, atau bahasa Inggrisnya byproducts of a personal revival. Kita seringkali berharap dengan doa kita dapat mengubah seseorang. Tapi pada nyatanya sulit sekali. Hanya satu individu yang sudah pasti kita dapat ubah, yaitu diri kita sendiri. Maka dari itu, it starts with us. A revival starts with us. Kalau kita bisa mengalami revival di kehidupan pribadi kita, maka itu gereja bisa mengalami revival. Dan bahkan negara kita, kota kita, dapat juga mengalami revival. Jadi,
ada kata-kata bagus banget, revival isn't a mass happening, it's an individual happening. Maksudnya apa? Revival itu bukan sekedar kejadian yang massal, tetapi akumulasi dari perubahan-perubahan dari banyak individu. Jadi kalau setiap orang mengalami revival di hatinya masing-masing, maka revival yang besar akan terjadi. Jadi revival sebenarnya bukan sekedar acara gereja yang megah dan spektakuler, di mana banyak jiwa dimenangkan, tetapi adalah perubahan hati dan sikap hati dari setiap kita. Jadi kita semua hatinya bisa diubah dan mengalami revival, maka gereja dan bahkan kota dan negara kita bisa mengalami revival. Jadi prayer is key to revival, but how we pray, bagaimana kita berdoa, and how we prepare our hearts to pray, bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa, itu juga penting. Jadi kita lagi puasa, we have to know how to enter these 40 days of fasting, how to fast, bagaimana kita berdoa dan berpuasa supaya at the end of the fasting period, jadi setelah kita berpuasa, kita bisa revived dan transformed dan semakin seperti Kristus. So, yang akan saya share hari ini adalah how do we prepare our hearts for revival? Bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk revival? Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus kita doakan atau kita lakukan untuk mempersiapkan kita untuk kebangkitan rohani? Ada 3 poin yang saya mau share hari ini. Dan yang pertama adalah participation. Bahasa Indonesia agak aneh, partisipasi. Tapi maksudnya gini, how do we prepare our hearts for revival? Bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk revival? Yang pertama adalah kita tidak berhenti di doa saja, tetapi apa yang kita lakukan di luar kehidupan doa kita itu juga penting. Jadi tidak cukup untuk kita hanya berdoa dan kemudian berdiam diri. Jadi pertanyaannya adalah, are you participating in God's plan for your life? Or are you standing idly? Apakah kita berpartisipasi dalam rencana Tuhan di hidup kita? Atau kita hanya berdiri diam? Jadi doa, habis itu udah diam gitu. Jadi seringkali kita terlalu fokus pada berdoa dan tidak melakukan apa-apa. Jadi di Yakobus 2 di ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bahasa Inggrisnya adalah faith without action is dead. Dan begitu juga dengan prayer. Prayer without action is just noise. Doa tanpa tindakan hanyalah kebisingan. Di Yohanes 17 ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa, ia sedang dalam perjalanan ke kayu salib. Dan Tuhan Yesus participated in God's plan. Tuhan Yesus berpartisipasi di rencana Tuhan. Maksudnya apa? Jadi setelah Tuhan Yesus berdoa, dia berdoa, aku telah mempermuliakanmu. Dan berapa kali Tuhan Yesus bilang, aku telah mempermuliakanmu. Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Setelah ia berdoa, ia mati di kayu salib. Jadi that was prayer plus action. Itu adalah doa dan tindakan. Jadi Tuhan memberi kita teladan untuk berdoa dan lalu take action. Jadi Tuhan tidak menciptakan kita untuk berdoa lalu berdiri diam, tetapi untuk aktif dalam memenuhi rencananya. Jadi tidak boleh berdoa dan setelah itu pasif berdiam. Misalnya kita berdoa untuk kebangkitan rohani di daerah kita, tapi kita tidak berperan dalam menjadi kesaksian untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi kita tidak bersosialisasi, tidak memberi pertolongan, menghakimi orang di sekitar kita. Lingkaran sosial kita kecil sekali, hanya dengan pendoa-pendoa dan hanya dengan teman-teman gereja. Bagaimana kita mau menjadi kesaksian? Jadi misalnya kita berdoa untuk orang miskin yang membutuhkan, tapi tidak pernah menyumbang, tidak pernah share mengenai kegiatan sosial yang ada di gereja kita yang dapat membantu mereka. Jadi hanya berdoa saja. Tidak bisa seperti itu. Jadi itu bukan teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi bagaimana kehidupan kita di luar doa? Itu kita harus tanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan bagian kita dan tidak berdiri diam? Jadi jangan hanya berdoa dan menunggu sesuatu untuk terjadi. Misalnya kita sakit,
kita sakit dan kita sudah ada akses ke dokter, sudah ada akses untuk berobat, tapi kita tidak mau berobat. Nah, kita tidak bisa hanya berdoa dan minta untuk Tuhan sembuhkan. We have to play our part. Kita harus berpartisipasi secara aktif dalam rencananya. Jadi kita tidak boleh hanya berdoa, tetapi harus aktif berpartisipasi dalam rencana Tuhan. Jadi setelah puasa ini, apa yang akan kita lakukan? Pastikan kita tidak hanya berdoa dan berdiam diri. Dan yang kedua, untuk bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk revival. Yang kedua adalah purity atau kemurnian. Nah, purity atau kemurnian ini membicarakan mengenai clean hands, pure heart, yaitu kemurnian dari hati kita dan hidup kita. Kita bisa baca di Mazmur 24 ayat 3, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Nah, ada clean hands, pure heart, bahasa Inggrisnya. Maksudnya saya mulai dari pure heart dulu. Pure heart itu maksudnya apa? Jadi hati yang murni itu berbicara mengenai posisi hati kita, sikap hati kita. Jadi motivasi dan kerendahan hati kita. Segala sesuatu kita bisa lihat di Alkitab, segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan adalah untuk memuliakan nama Allah Bapa. Nah, kalau begitu, apakah segala sesuatu yang kita lakukan bertujuan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan? Jadi kita harus tanya kepada diri kita sendiri. Kita harus, sebelum berdoa, kita harus cek isi hati kita dulu. Kita tanya, apakah ini untuk memuliakan nama Tuhan atau memuliakan namaku sendiri? All for my glory or all for God's glory? Semua untuk kemuliaanku atau semua untuk kemuliaan Tuhan? Misalnya kita doa untuk bisnis sukses, Tuhan tolong supaya bisnis kami sukses. Nah, setelah sukses mau apa? Jadi saya bersyukur banget, saya dari kecil sama orang tua saya diajarkan dan diberi contoh untuk berdoa, Tuhan jadikan saya bendahara kerajaan-Mu. Saya gak pernah diajarin untuk berdoa, Tuhan tolong jadikan saya orang kaya. Diajarkannya, Tuhan jadikan saya bendahara kerajaan-Mu. Maksudnya apa? Kenapa bendahara? Karena bendahara dipercayakan dengan uang untuk mengelola kerajaan Tuhan. Jadi motivasi kita harus selalu bertujuan untuk mengelola kerajaannya, untuk mengembangkan kerajaannya, dan bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Jadi misalnya kita bilang mau kaya supaya bisa beli ini, supaya bisa beli itu, supaya terkenal. Nah, itu bukan hati yang murni. Dan yang satunya lagi adalah clean hands. Tadi kan pure heart, hati yang murni. Dan satunya adalah clean hands. Literally artinya tangan yang bersih. Nah, maksudnya apa? Tangan itu melambangkan semua kelakuan kita, semua hidup kita. Jadi maksudnya hidup kita harus bersih. Kita nggak bisa hidup di dalam dosa dan mengharapkan revival atau kebangkitan rohani. Kita memang butuh revival untuk dapat lepas dari belenggu dosa. Tapi untuk revival itu, untuk terjadi, kita harus bersedia melepaskan dosa itu. Kita tidak akan bisa sempurna memang, tapi setidaknya harus memiliki kesadaran dan keinginan untuk hidup kudus, untuk hidup bersih. Jadi kita harus nanya, apakah kelakuan kita sehari-hari mencerminkan Tuhan? Apakah kelakuan kita sehari-hari mencerminkan Tuhan? Kita harus menjadi saksi untuk Tuhan sehingga orang lain kalau melihat kita bisa melihat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pun waktu di bumi ia mengatakan di Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, kalau untuk kita, apakah orang lain melihat Tuhan di dalam kita? How's our testimony? Percuma kalau kita rajin berdoa tapi kasar kepada pasangan, kepada anak, kepada staf, kepada pembantu, dan mereka menjadi kecewa dengan kita. Percuma kalau kelakuan kita di luar kehidupan doa kita membuat orang meragukan Tuhan. Dan kemurnian itu juga membicarakan mengenai isi hati kita. Nah, apakah kita menyimpan dendam, atau kebencian, atau kepahitan, atau kemarahan? Jadi we can't experience revival if we're still holding grudges. Kita nggak bisa mengalami revival kalau kita masih menyimpan dendam. Jadi kita harus mau melepaskan pengampunan. Jadi sewaktu kita berdoa,
lagi puasa nih, sewaktu kita berdoa, pastikan sikap hati kita tulus memprioritaskan Tuhan dan ingin memuliakan Tuhan. Dan di luar kehidupan doa kita hidup dengan kudus. Maka dari itu, kalau misalnya kita bisa live with clean hands and pure heart, kita akan bisa menerima revival. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah peace atau damai sejahtera. Di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan, ini penting banget, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini ayat pegangan saya. Setiap saya cemas atau ketakutan, saya selalu ingat ayat ini. Jadi ditulis di sini, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apakah sumber kegelisahan dan ketakutan kita? Biasanya sumber kecemasan kita di bumi ini, sumber kecemasan kita adalah mengenai dua hal, yaitu possessions dan timing. Yang pertama possessions itu maksudnya apa? Segala sesuatu yang kita miliki, termasuk harta benda, keluarga, kesehatan, pekerjaan, studi. Dan yang kedua adalah timing atau waktu. Jadi dua bagian di hidup kita ini harus kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan untuk kita dapat live in perfect peace, damai sejahtera, dan mengalami revival. Di Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh, Tuhan jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada Tuhanlah ia percaya. Bahasa Inggrisnya saya suka banget, you will keep in perfect peace, damai sejahtera, damai yang sempurna gitu ya. Those whose minds are steadfast because they trust in God. Jadi kita tidak bisa mengalami revival atau kebangkitan rohani jika masih ada keraguan di hati kita mengenai kedaulatan Tuhan dan kuasa Tuhan. Kalau kita tidak 100% percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, gimana kita bisa mengalami kuasanya? Jadi peace atau damai sejahtera itu berbicara mengenai kesabaran, patience, dan kepercayaan, iman pada rencana dan waktu Tuhan. Jadi kita dapat memiliki damai sejahtera Tuhan seketika kita sepenuhnya mempercayai possessions kita dan waktu kita kepada Tuhan. Jadi apa sumber kedamaian kita? Apakah kita mengandalkan hal-hal duniawi untuk memberi kita kedamaian? Seperti tadi yang dibilang di Yohanes 14 ayat 27. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi kita harus cek sumber kedamaian kita tuh apa, sumber damai sejahtera kita tuh apa. Tanpa kita sadari, seringkali kita mencari damai sejahtera untuk menekan atau menyembunyikan kegelisahan, kecemasan kita dengan hal-hal seperti nonton TV, main game, sosmed, kumpul-kumpul dengan teman. Hal-hal itu oke, hal-hal itu semua oke, nggak ada masalah. Tapi kita harus sadari bahwa semua hal itu sementara. Sampai rumah, ketika semua hening dan sunyi, kecemasan itu bisa timbul lagi. Jadi damai sejahtera dari Tuhan itu beda dengan damai sejahtera di mata dunia. Di mata dunia kata damai diasosiasikan dengan hidup yang bebas dari masalah. Tidak ada perang, tidak ada kelaparan, tidak ada pokoknya tanda kutip happily ever after gitu ya. Tapi damai dari Tuhan berarti walau di tengah semua masalah itu, walau di tengah badai, walau di tengah kelaparan, walau di tengah perang, kita tetap bisa memiliki damai sejahtera. Jadi walau di tengah badai kita tetap masih bisa tenang. Makanya ada lagu, di saat badai bergelora ku tenang sebab kau Allahku. Jadi tadi saya menyebut dua hal yang menjadi sumber kekhawatiran kita, yaitu adalah possessions, segala hal yang kita miliki, dan timing atau waktu. Nah, saya mau bahas satu-satu. Kalau possessions atau segala sesuatu yang kita miliki itu ya. Jadi di Yohanes 17 Tuhan Yesus berkata, semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Nah, jadi Tuhan Yesus tahu bahwa segala yang ia miliki adalah dari Tuhan. Dan seperti yang Pastor Lukas katakan, adalah dari Tuhan dan digunakan hanya untuk menyelesaikan rencananya.
Mungkin kita mengalami masalah yang bersangkutan dengan possessions, misalnya harta atau kesehatan atau anak kita. Mungkin masalah ini menghambat atau menghalangi hubungan kita dengan Tuhan karena kita tidak 100% percaya atau menyerahkan hal itu kepada Tuhan. Jadi kita harus tanya kepada diri kita sendiri di masa puasa ini, untuk for us to get revival, kita harus benar-benar tanya, is God in control of our possessions? Apakah Tuhan memiliki kendali atas semua hal yang kita miliki? Jika belum, mungkin kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi ketika kita menyerahkan segalanya, segala sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan, we can finally find that perfect peace yang dikatakan di Yesaya 26 ayat 3. Karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi itulah kehendak Tuhan. Dan yang satunya adalah timing atau waktu. Waktu kita benar-benar mempercayakan timing kepada Tuhan, kita akan hidup dengan damai sejahtera. Kita perhatikan, Tuhan Yesus tidak lahir dan langsung pelayanan. Ia baru mulai pelayanan sekitar 30-an tahun. Jadi, he believes in process. He believes in God's timing. Zaman sekarang, semua orang terobsesi dengan hal-hal instan. Mie instan, bubur pun instan, messaging instan, udah gak pakai surat lagi, semuanya instan. Ada penyanyi terkenal banget namanya Beyonce, punya anak kecil umur 9 tahun, anaknya namanya Blue Ivy. Blue Ivy ini kemarin ini menang Grammy Awards, itu penghargaan tertinggi gitu ya di dunia musik global. Umur 9 tahun dia menang Grammy Awards. Semua orang, wah, kagum banget, 9 tahun bisa menang. Di majalah Forbes, ada majalah bisnis Forbes, ada list 30 under 30 atau 30 di bawah 30. Jadi maksudnya orang-orang terhebat yang umurnya di bawah 30. Orang-orang tersukses yang umurnya di bawah 30. Bagus, saya nggak bilang hal-hal ini buruk. Hal-hal ini bagus, tapi bukan berarti jika kita sukses di atas 30 tahun, kita gagal. Sayangnya, paradigma orang sekarang itu seperti, ya kalau kita di atas 30 baru sukses, itu kita gagal. Nah, jadi pengen langsung sukses sebelum 30 karena trend dan culture seperti ini. Jadi kita suka berlari mendahului Tuhan dan bukan menunggu waktu Tuhan. Kita menjadi gak sabar dengan Tuhan. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan waktunya itu selalu tepat, tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Jadi kita gak boleh ngotot. Kayak we're asking for something, kita minta Tuhan maunya sekarang, Tuhan maunya sekarang. We have to trust God's timing. Saya lagi suka banget main golf. Gak tau kenapa, it's a very unique sport. Saya benar-benar senang banget main golf. Setiap berapa hari main golf. Tapi golf itu olahraga yang aneh banget, benar-benar unik banget. Jadi gini, kalau main golf, kalau mau mukulnya jauh banget, itu nggak boleh pakai tenaga, nggak boleh ngotot. Jadi kalau main golf lebih ngotot, lebih ngaco pukulannya. Justru kalau mau jauh itu harus, jadi kalau mukul bola golf mau jauh itu harus santai dan isi otak itu harus kosong. Bukan kosong tapi maksudnya nggak boleh mikirin teori, nggak boleh mikirin angle, nggak boleh mikir apa segala macam, nggak, pokoknya harus tenang. Jadi aneh banget, soalnya kita biasanya mikir kalau misalnya olahraga itu makin ada tenaga, makin ngotot, mestinya makin jauh bolanya kan. Tapi kalau golf nggak, aneh banget. Jadi lebih peaceful kitanya, lebih tenang kitanya, justru malah lebih jauh pukulannya. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Kita semakin kita ngotot mau sesuatu, semakin kehendak Tuhan tidak bisa terjadi di hidup kita. Jadi ketika kita hatinya diubahkan dan bisa berserah penuh mengenai possessions dan mengenai timing, maka revival bisa terjadi di hidup kita. Jadi suami saya dan suami saya kita baru pindah ke Indonesia sekitar tahun lalu gitu ya. Dan waktu nyampe kita
doa ke Tuhan. Kita lihat satu tanah kita suka banget, wah di depannya lake gitu ya, wah pengen banget, kita suka banget tanah ini, yuk kita berdoa, kita perlu tanah, kita perlu rumah kan, baru pindah ke Indonesia. Jadi kita tumpang tangan, kita bilang Tuhan beri kami tanah ini, kita claim gitu ya, kita claim Tuhan berikan kami tanah ini, Tuhan tahu kita memerlukan rumah, Tuhan tolong berikan kita tanah ini. Gak lama kemudian tanah itu kejual, kita kaget, kita ya nggak kecewa sih, cuma kayak bingung aja, Tuhan kita kan udah claim, kita udah doa, kok Tuhan nggak kasih tanah ini. Ada sih tanah di sebelahnya, tapi kayak kurang ideal, kita lebih seneng yang itu, ada satu yang kita suka banget. Nah terus pokoknya singkat cerita kita ubah doa kita. Jadi doa kita menjadi gini, Tuhan kita perlu rumah, okay? God, we need a house, tapi your will be done. Kita bilang ke Tuhan Yesus, you choose the house for us. Tuhan yang pilih rumahnya untuk kita, and you decide when we get the house. Dan Tuhan yang putuskan kapan kita bisa dapat rumah dan tanah. Kita ubah doa kita seperti itu. Gak lama kemudian kita dapat tanah dan rumah yang jauh lebih bagus, benar-benar jauh lebih bagus. View-nya jauh lebih bagus, lokasinya jauh lebih bagus. Jadi kalau kita waktu itu ngotot sama Tuhan pengen yang itu, ya udah yang sebelahnya nggak apa-apa, pokoknya mau yang itu, kita nggak akan dapet tanah kita yang sekarang, dan tanahnya jauh lebih bagus. Jadi makanya God knows what's best for us. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah ragukan Tuhan. Tuhan, kita nggak lebih pintar dari Tuhan, kita nggak lebih maha tahu dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, He wrote our story. Tuhan yang tulis cerita hidup kita, He knows the ending. Jadi kita jangan pernah meragukan Tuhan. Nah, ini interesting banget. Paulus berkata di Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kok Paulus bilang kita nggak bisa berdoa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Paulus bilang kita nggak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Maksudnya gini, kita nggak tahu cara berdoa untuk exactly atau persis apa yang Tuhan mau. Jadi gini, maka itu Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa di doa Bapa kami, your will be done, jadilah kehendakmu. Karena kita nggak bisa tahu persis apa yang Tuhan mau. Pokoknya kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, kita doanya ke Tuhan, Lord, you know what we need. We need this, tapi you decide which one, gitu ya. Jadi exactly which one and how and when, kapan, itu semua terserah Tuhan. Jadi untuk kita berdoa jadilah kehendakmu, itu mudah dikatakan. Kita hafal doa Bapa kami di luar otak, udah ngelotok banget ya, udah tahu doanya. Tapi untuk dipraktekin, untuk benar-benar menyerahkan semuanya kepada Tuhan itu susah banget. Jadi di masa puasa ini, udah mau Pentakosta ini, kita harus praktekkan ini di dalam di dalam hidup kita. Jadi puasa itu untuk mematikan daging dan hawa nafsu, dan supaya spirit kita, roh kita semakin bangkit. Dan makanya ayo coba di masa puasa ini kita matikan semua kedagingan kita dan semua keinginan kita, dan kita berserah kepada Tuhan, your will be done. Makanya saya kagum banget sama Tante Yaya, sama Pastor Maya. Tuhan panggil pulang her most prized possession, yaitu Pastor Lukas Tahir. Tapi Pastor Maya tetap teguh dalam Tuhan. Dan itu karena Pastor Maya tahu bahwa Pastor Lukas itu milik Tuhan, dan timing juga terserah Tuhan, semua di tangan Tuhan. Dan karena Pastor Maya 100% percaya kepada Tuhan, Pastor Maya bisa live in perfect peace yang tadi ada di Yesaya 26, live in perfect peace. Dan saya suka banget ini satu ayat penutup, ada di 1 Petrus 5 ayat 7. Bahasa Inggrisnya, cast all your anxiety on him because he cares for you. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu.
So in closing, untuk sebagai penutup, asal kita sudah, ini untuk maksudnya untuk how do we prepare our hearts for revival, bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk revival. Asal kita sudah participate, secara aktif berpartisipasi di rencana Tuhan, dan kita sudah melakukan bagian kita, dan kita sudah memiliki purity, ya, clean hands, pure heart, hati dan hidup yang murni. Kita sekarang tinggal belajar untuk live in peace, in perfect peace, yaitu dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Let go, let God. Jadi trust God with our possessions and timing. Jadi saat kita belajar untuk melepaskan kendali dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita akan hidup dalam damai sejahtera yang sempurna, dan disitulah revival pasti terjadi. Jadi sekian dari saya harap dengan ini kita bisa semuanya mempersiapkan hati kita untuk puasa, dan pada akhir puasa ini kita masing-masing dapat mengalami revival, kebangkitan rohani dan transformation. And I think we can close in prayer. Sekian dari saya, so let's all close in prayer. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hidup kami selama ini Tuhan. Dan terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami berdoa agar kami dapat mengalami revival, kebangkitan rohani di dalam-Mu Tuhan. Kami berdoa agar kami dapat melakukan kehendak-Mu, menjadi saksi untuk-Mu, agar kami dapat mencerminkan-Mu Tuhan. We pray that you would keep our hands clean, our hearts pure, and we pray that you would give us perseverance and patience untuk melalui segala tantangan di dalam hidup kami Tuhan, agar kami dapat menyerahkan seluruh aspek hidup kami kepadamu Tuhan. Dan sekarang kami mau menutup morning prayer kita pada hari ini. Protect us Lord, keep us all safe from harm and danger. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Thank you semuanya, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Pastor Steffi Sindoro yang sudah menyampaikan sharing firman Tuhan pada morning prayer saat ini. Kita terus rindukan Roh Kudus membuat kebangunan rohani, revival buat kehidupan gerejanya, buat kehidupan masing-masing kita juga. Orang-orang yang percaya, sungguh-sungguh Tuhan bangkitkan kita menjadi orang-orang yang luar biasa, dipakai Tuhan di dalam kegerakannya. Mari kita saat ini hampiri Roh Kudus lebih lagi. Minta pengurapan Tuhan yang turun atas kita saat ini dengan membawa pujian kita di hadapan Tuhan. Datang Roh Kudus, mengalir buat setiap kami, memenuhi kami setiap umat-Mu. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari rindukan Roh Kudus sekali lagi, penuhi setiap kita saat ini. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru
urapiku, mengalir penuhi kami, mengalir penuhiku, pulihkan, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Ini yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Kami perlukan urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Kami rindu urapan-Mu Tuhan, urapan yang mengubahkan, memulihkan kami. Kami perlukan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami rindu bersekutu lebih lagi dengan-Mu. Penuhi umat-Mu saat ini, Roh Kudus surapi umat-Mu. Lawat kami, kami buka hati kami kepadamu. Haleluya, mengalirlah kuasa-Mu, Engkau besar, Engkau ajaib. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu besar atas kami. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini buka hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Rindukan akan kuasa-Nya, rindukan akan pribadi-Nya. Seperti pujian yang kita naikkan, kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan. Tuhan mengurapi kita dan kita mengalami kebebasan dari Roh-Nya. Saat ini juga saudara, dimanapun engkau berada, saat engkau merindukan hadirat-Nya, saat engkau merindukan jamahan Roh Kudus, saat ini terimalah segala urapan dari Roh Kudus. Terimalah jamahan dari Roh Kudus. Dia akan membebaskan kita, Dia akan memulihkan kita. Hati yang mulai tawar, hati yang mulai melemah di dalam Tuhan, saat ini Roh Kudus menjamah, menguatkan dan meneguhkan iman kita kembali untuk kita tetap memandang kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa setia, kasih dan kemurahan-Nya senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Saat ini saudara, pengurapan yang baru Tuhan siapkan kepada kita semua.
Siapa yang merindukan Dia saat ini? Terima saat ini dengan iman. Roh Kudus menjamah engkau. Roh Kudus ada di dalammu. Roh Kudus ada di sekitarmu. Roh Kudus ada di dalam rumah-rumahmu. Saat ini Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyatakan kuasa dan perlindungannya. Tuhan menyatakan bahwa kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita tidak mudah digoyahkan. Karena kekuatan Allah hidup di dalam kehidupan kita. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk karya-Mu yang ajaib pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang terus bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau Allah yang terus mengubahkan hati kami. Di saat kami serahkan kehidupan kami, maka Kau mengubahkan hati kami menjadi seperti Engkau Tuhan. Mari Tuhan, lembutkan hati kami. Mungkin hati kami penuh dengan kekerasan hati dan kedegilan di hadapan-Mu. Tapi saat ini Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus datang kepada kami melalui firman-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Bagaimana kami harus melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan percayakan bagi kami, itu kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan kami mempercayai Engkau, mempertaruhkan kehidupan kami kepadamu. Dan apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Karena kami percaya damai sejahtera yang sempurna itu akan melingkupi kami. Terima kasih Bapa. Dalam keadaan apapun jemaat saat ini Engkau tahu dan Engkau mengerti. Engkau menyelidiki hati kami masing-masing Tuhan. Biar hati kami semakin bergelora untuk melayani Engkau, bergelora untuk melakukan persekutuan yang intim dengan Engkau. Karena itu yang kami perlukan Roh Kudus. Kami perlukan Engkau Roh Kudus. Sungguh Tuhan, kami ingin diperlengkapi menjadi saksi-Mu. Dan hanya dengan kekuatan-Mu saja Roh Kudus, kami boleh dimampukan menjadi saksi Kristus. Apa yang sudah kami lihat, apa yang sudah kami dengar, kami akan bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Supaya mereka pun mengenal nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Stephanie Sindoro yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kekuatan Allah mengalir dalam hidupnya. Terus Engkau akan kembangkan segala potensi yang ada dalam hidupnya Tuhan. Untuk dia berikan kembali bagi kemuliaan nama-Mu. Kau memakai anak muda ini untuk terus melayani Engkau sepanjang hidupnya. Bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati suami dan anak-anaknya. Semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya keluarga-keluarga dari jemaat-Mu juga ada di dalam perlindungan Tuhan. Mereka dipulihkan dalam hubungan yang mulai rusak Tuhan. Engkau Allah pemulih. Engkau Allah yang dapat melakukan segala sesuatu, keajaiban terjadi. Saat kami bersedia untuk diubahkan, maka Engkau akan mengubahkan setiap keluarga menjadi keluarga yang terus memancarkan kemuliaan Allah. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, sekolah mereka, kuliah mereka semua Tuhan. Engkau yang memberkati dengan hikmat dari Tuhan. Dan mereka boleh menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Mereka tahu persis bahwa itulah ladang misi yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami bekerja bagi hormat kemuliaan-Mu. Kami kuliah, kami sekolah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biar orang-orang di sekitar kami mendapatkan berkat melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kau yang memiliki bangsa ini, hati-Mu luar biasa bagi bangsa ini. Dan kami mau mempercayakan bangsa ini kepadamu Tuhan. Karena pasti rancangan-Mu terbaik bagi bangsa ini. Pasti rancangan-Mu terindah bagi bangsa ini. Kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan sungguh-sungguh kami mengakui pertolongan kami hanya daripada-Mu Yesus Kristus Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar virus COVID-19 ini boleh dilalukan. Semua boleh diatasi dengan baik Tuhan. Dengan kedisiplinan kami masyarakat. Kami boleh melakukannya Tuhan. Bukan untuk sekedar keuntungan kami. Tapi dari semuanya Tuhan. Boleh dipulihkan cara kami hidup dan cara kami melakukan semuanya. Belajar untuk mengerti akan kebutuhan orang lain di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Bapa yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk setiap doa yang kami naikkan. Karena kami percaya Engkau Allah yang mendengar. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hidup. Dan Engkau menjawab sesuai kehendak-Mu. Dan di dalam waktu-Mu sesuai rancangan-Mu bagi kami. Selalu terindah, selalu terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami mengakhiri doa pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau penyertaan-Mu ada atas kami sepanjang hari ini. Pertemukan kami dengan orang-orang yang bolehnya kepadanya kami menjadi berkat. Dan Tuhan yang dimuliakan melalui setiap perbincangan kami. Apa yang kami lakukan untuk kesukaan Tuhan.
Engkau disukakan, Engkau disenangkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk kita lakukan sepanjang hari ini, bahkan selama-lamanya dengan penyertaan dan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kuasa pengurapan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya Tuhan menyertai kita. Haleluya. Semua yang percaya dan terima berkat ini sama-sama kita katakan amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Selamat melakukan segala kegiatan kita sepanjang hari ini, dan ingat, Tuhan yang dipermuliakan melalui semuanya. Amin. Shalom.